Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Selvi Alfianti dengan NIM 3300210018 dari kelas A akan mempresentasikan mengenai asuransi, perjanjian asuransi, dan asuransi jiwa. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan kepada pihak yang membayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Tujuan asuransi bagi tertanggung. Pengalihan resiko. Pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan kontrak prestasi yang disebut premi. Pembayaran ganti kerugian. Jika suatu ketika terjadi kerugian, maka tertanggung akan dibayar ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu, sehingga ketika terjadi musibah, maka ahli warisnya akan diberikan santunan. Kesejahteraan anggota. Apabila perusahaan asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan, dan apabila ada peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan tersebut akan memberikan ganti kerugian dari uang yang dibayarkan tersebut. Mengurangi kerugian yang dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas. Bagi pihak perusahaan asuransi, memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih luas, menghilangkan keraguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan, menjamin penanaman modal para investor, memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. Fungsi asuransi. Fungsi utama asuransi antara lain pemindahan resiko, pengumpulan dana, bahwa premi yang diterima dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi. Premi yang seimbang. Selanjutnya, fungsi sekunder asuransi antara lain merangsang pertumbuhan usaha, keamanan tertanggung bisa konsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian dengan mengidentifikasi resiko potensial, manfaat sosial, yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan. Tabungan, misalnya untuk asuransi jiwa, ada unit link dana pensiun tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan. Selanjutnya, fungsi tambahan asuransi antara lain sebagai sumber dana masyarakat, yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan. Investable earning, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi. Sumber hukum dari asuransi terdapat KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 tentang usaha di bidang asuransi kerugian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 KMK 13/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI Nomor 1250/KMK 13/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Perjanjian asuransi, Pasal 246 KUHD maupun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yakni pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi, menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata, yang dimulai dengan pasal 1313. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sah perjanjian. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Akan tetapi, tentu saja bahwa perjanjian asuransi tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata.
Terdapat 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausal yang halal. Mengenai asas-asas perjanjian, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak. Para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak itu. Asas konsensualisme. Jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh. Asas pacta sunt servanda, bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi kontrak tersebut. Yang selanjutnya asas itikat baik dan asas kepribadian. Sifat-sifat dalam perjanjian asuransi. Pasal 1774 KUH Perdata menyebutkan asuransi sebagai suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun untuk beberapa pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Asuransi merupakan suatu persetujuan tertentu, artinya penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik, artinya baik penanggung maupun tertanggung mempunyai hak dan kewajiban terhadap masing-masing. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, artinya perjanjian sudah dianggap ada. Begitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak sudah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sudah sah. Polis asuransi. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya asuransi jiwa dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Objek asuransi jiwa. Pasal 302 KUHD. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Asuransi jiwa untuk pihak ketiga. Pasal 303 KUHD. Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu, bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya. Prinsip yang harus dipenuhi dalam asuransi jiwa adalah: pertama, prinsip kerjasama, yaitu terselenggaranya jasa asuransi yang merupakan bentuk kerjasama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung untuk meminimalkan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan kematian, hari tua, dan kecelakaan. Selanjutnya, prinsip aktuaria, yaitu terdapat hubungan hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam besaran jumlah premi dengan jumlah uang asuransi yang diatur dengan perjanjian tertentu oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung. Asuransi jiwa dapat berakhir karena terjadinya evenement. Satu-satunya evenement adalah meninggalnya tertanggung. Jangka waktu berakhir. Jangka waktu habis meskipun terjadi evenement. Risiko penanggungan berakhir. Asuransi gugur, tertanggung sudah meninggal saat perjanjian asuransi dibuat, sesuai pasal 306 KUHD, dan meninggalnya tertanggung karena bunuh diri atau dikenai hukuman mati, sesuai pasal 307 KUHD. AIDS, penyakit kritis, di tahun pertama ikut asuransi. Force majeure, perang, huru-hara, bencana alam. Asuransi dibatalkan.
tertanggung membatalkan atau tidak membayar premi. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.